Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Hari ini kita akan belajar mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Adik-adik, informasi dari sebuah teks dapat diperoleh dengan membaca intensif atau membaca memindai. Informasi yang diperoleh dapat diolah kembali. Nah, salah satu cara untuk mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Nah, adik-adik bisa mendapatkan informasi dengan cara membaca dari artikel majalah, ensiklopedia, ataupun internet. Nah, berikut contoh informasi yang dapat adik-adik peroleh dari teks tentang minyak bumi. Nah, adik-adik perhatikan contoh berikut ya. Minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh melalui proses penambangan. Minyak bumi persediaannya sangat terbatas. Oleh karena itu, harus digunakan secara hemat dan tepat. Sebelum dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Adik-adik, berikut peta pikiran yang dapat dibuat berdasarkan teks tersebut. Minyak bumi. Kalimat pertama, asal minyak bumi. Kalimat 2, 3, 4, cara memperoleh minyak bumi. Kalimat 5 dan 6, hasil olahan minyak bumi. Menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Informasi juga dapat diperoleh dari gambar. Informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail. Sampaikan juga gagasan pokok sesuai gambar. Nah, adik-adik perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada gambar orang sedang mengisi bensin. Informasi yang didapat ialah minyak bumi dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan. Materi selanjutnya adik-adik, gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Adik-adik ingat kembali ya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung ditentukan dengan membaca memindai. Nah, adik-adik untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, simak teks berikut dengan cermat ya adik-adik. Nah, adik-adik dari teks yang tadi kita cermati, gagasan pokoknya adalah kerbau merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Jadi itu ya adik-adik gagasan pokoknya. Nah, sekarang kita lanjut ke gagasan pendukungnya. Gagasan pendukungnya yang pertama adalah kerbau memiliki tubuh yang besar. Kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di dalam kandang. Nah, jadi kita sudah belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang tugas adik-adik di rumah yaitu carilah sebuah teks tentang sumber energi. Nah, kamu dapat mencarinya di koran, majalah, buku referensi, ataupun internet. Mintalah bimbingan orang tua adik-adik ketika menggunakan internet ya. Lalu baca teks tersebut dengan seksama. Dan yang terakhir, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton video pembelajaran ini. Selamat belajar!